sing-singkan kain dari dua betisnya. Kita melihat bagaimana dia memegang kain dan dia mengangkat kainnya. Mengapa? Karena dia melihat ada air. Nah, untuk berkomunikasi dengan kita bahwa ini air, digambar ikan di sini. Nah, seolah-olah air. Dan untuk mengatakan bahwa itu seolah-olah air, diberi bunga di sini. Dan bunganya ditarik ke atas sebagai informasi penciuman. Jadi sangkaan, dia sangka air. Nah, dia angkat kainnya seperti kolam dibuat ikan. Tangannya memegang kain, dan ini merupakan karya terhebat di dunia, mengalahkan lukisan Mona Lisa. Karena Mona Lisa itu dibuat oleh manusia, kalau ini dibuat oleh jin. Namanya Manohara. Maka ketika ia lihat dia sangka kolam, dan ia sing-singkan kain dari dua betisnya. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya, mereka kerjakan untuknya apa yang ia kendaki, dari gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan kuali-kuali yang tetap. Yang kedua adalah tamasil kisah, adalah orang yang dilemparkan ke laut dan kemudian ada ikan yang besar. Gambar ini adalah menceritakan tentang Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus. Dan kisah ini dikenal oleh orang-orang yang memegang Alkitab maupun yang memegang Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan sungguh Yunus, sungguh dari orang yang diutus, ketika ia lari dari kapal yang penuh muatan, maka ia berundi, lalu adalah ia dari orang yang kalah, lalu ditelan dia oleh ikan, sedang ia telah berbuat kesalahan. Kisah Yunus di dinding Borobudur. Pastilah ini dari kitab Zabur Nabi Daud yang digambarkan di sini oleh Nabi Sulaiman, dan dia memerintah jin untuk membuatnya. Kemudian ada lagi Zulkifli dan Ismail dan Idris dan Zulkifli. Setiap dari orang yang sabar. Kifl ini artinya adalah belenggu. Diekspresikan seperti ini, orang yang dibelenggu. Dan Sulaiman mewarisi Daud, dan ia berkata, hai manusia, telah diajar kepada kami perkataan burung. Jadi Nabi Sulaiman memproklamirkan bahwa dia telah diajar perkataan burung. Dan di sini kita melihat ada tamasil, orang sedang berdialog dengan burung. Itulah tamasil, kisah-kisah. Bahkan ini burung yang sedang memperhatikan orang perempuan. Nah, itu ada ayat Qur'annya, burung hudhud disuruh memperhatikan. Berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Pergilah dengan tulisanku ini, maka campakkan pada mereka, kemudian berpaling dari mereka, maka perhatikan apa yang mereka kembalikan. Maka ia berhenti tidak jauh. Ekspresi berhenti tidak jauh itu dibuat di sini. Mengapa? Karena ketika dia berhenti tidak jauh itu,
burung hurut berpidato sangat panjang. Famakasa ghaira ba'id. Maka ia berhenti tidak jauh. Fanzur maza yarji'un. Perhatikan apa yang mereka kembalikan. Ini bukti bahwa tamasil ini hanya Nabi Sulaiman yang tahu. Jadi berarti Nabi Sulaiman yang memerintahkan membuat tamasil ini. Dan sebagian dari jin orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb. Bukti ketujuh adalah energi. Berkata yang di sisinya ada ilmu dari kitab. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Penglihatan terdekat itu 30 cm. Jadi sebelum cahaya berjalan 60 cm, bangunan itu sudah pindah 36 km. Sehingga kita bisa menghitung kecepatannya. Kecepatannya 60.000 kali kecepatan cahaya. Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kembali kepadamu penglihatanmu. Kalau kita cari pakai E sama dengan MC kuadrat, berarti 60.000 C dikuadratkan. Dapatnya 3,6 miliar MC kuadrat. Artinya apa? Energi